Sejak jadi terleader itu banyak banget kisah-kisah yang terjadi saat saya bawa jemaah. Dan ini adalah salah satu cerita yang selalu saya ingat. Jadi kejadiannya gini, kan jemaahnya tuh nggak semuanya muda ya teman-teman. Ada yang tua juga, ada yang sebaya, ada yang remaja, ada anak-anak gitu ya. Bahkan untuk usia-usia di atas 70 tahun pun itu banyak juga. Ada kakek-kakek nih di kelompok itu tuh ya, ngambil, karena dia iseng, ngambil Quran di Masjid Nabawi itu bawa pulang ke hotel. Padahal kan sebenarnya gak ada niat untuk dicuri sebenarnya, dia hanya bawa tag ke hotel aja gitu ya buat dibaca gitu. Dan besoknya itu kita kan pemberangkatan ke Mekah, jadi mungkin si kakek ini lupa sehingga dia bawa ke hotel belum dikembalikan. Padahal Quran yang di sana itu sebenarnya untuk wakaf, bukan untuk dibawa pulang ataupun dibawa ke hotel gitu ya, karena yang di situ ya tetap di situ aja karena biasa di hotel tuh udah disediakan. Tapi si kakek ini mungkin nggak paham dan mengiranya kalau semua yang di situ ya bisa diambil gitu kan, bisa dibawa gitu ya. Oh ini juga bukan untuk dicuri gitu, tapi untuk dibaca di hotel gitu. Setelah beberapa waktu, kejadiannya itu agak aneh teman-teman. Jadi uang itu hilang di bus, nggak tahu gimana caranya tuh bisa hilang. Dan semua orang itu mulai merasa ini tuh ada hubungannya dengan apa yang diambil nih gitu. Ya banyak yang bilang seperti itu. Dan Allah itu sering memberi pelajaran lewat kejadian-kejadian yang kadang kita juga agak menduga. Dan mungkin ini adalah salah satu cara Allah untuk mengingatkan kita soal niat dan keikhlasan dalam ibadah. Nah karena kakek ini nggak ada niat buruk, tapi penting juga ya untuk kita tahu bahwa setiap barang di tanah suci kan memiliki makna dan tujuan ya. Jadi Quran yang baik-baikan itu sebenarnya untuk membantu orang-orang ingin belajar dan beribadah, bukan untuk dibawa pulang gitu kan. Dan alhasil memang ada orang-orang yang dibagi-bagi Quran di depan dengan niat untuk berdakwah atau membantu orang untuk belajar, tapi jangan sampai disalahpahami dan menganggap semua gratisan begitu saja. Dan saat itu kita mau tidak mau kita harus kembali lagi ke hotel, balikin dulu Qurannya, dan setelah itu lucunya itu uangnya ketemu lagi teman-teman. Jadi uangnya kembali lagi, luar biasa ya. Nah pembelajarannya itu dari kisah ini ya, di tanah suci itu setiap perbuatan kita itu harus dilandasi dengan niat yang benar-benar dan tulus. Jadi apa yang kita ambil harus punya tujuan yang baik, bukan karena dianggap remeh atau gratis ya, tapi Allah selalu mengingatkan kita untuk selalu bersikap hati-hati dan bijaksana dalam segala hal, termasuk dalam urusan ibadah dan barang-barang yang dipakai saat di tempat yang mulia. Kisah ini cukup membuat saya terenyuh juga, karena ternyata kita mengambil barang tanpa niat juga ternyata salah gitu. Tapi kalau kita memiliki niat yang baik, insya Allah pasti Allah akan ganti yang berlipat-lipat atau menjadikan ladang pahala yang luar biasa.